Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Dehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 30 Juli 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Kita diingatkan supaya selalu berusaha agar kita tetap menjadi tangkapan yang baik bagi Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu berusaha untuk menangkap kami, untuk menjadi milik-Mu. Tuhan, semoga kami selalu memberi diri dan memasukkan diri kami ke dalam jaringan-Mu, dan semoga kami tetap menjadi tangkapan-Mu yang baik, sehingga kami tetap tinggal bersama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dan dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berusahalah agar tetap menjadi tangkapan yang baik bagi Tuhan. Hari ini Yesus menyampaikan satu perumpamaan yang menarik tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah soal keterbukaan Allah. Allah lewat pewartanya setiap hari mewartakan kerajaan Allah kepada semua pendengar. Kerajaan Allah yang diwartakan itu diperdengarkan kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, kaya miskin, pintar bodoh, berpendidikan tinggi dan rendah. Kerajaan Allah itu dilihat sebagai pukat yang dilabuh ke dalam laut dan siap menangkap para pendengar dan dari bermacam-macam latar belakang dan sifat serta tingkah lakunya yang berbeda. Orang yang benar dan jahat itu ada di dalam kerajaan Allah yang lagi diwartakan di dunia ini. Akan tetapi pada saatnya yang baik itu akan bertahan di dalam kerajaan Allah, sementara yang jahat, yang tidak baik itu akan dibuang keluar dari pukat. Peristiwa itu akan terjadi pada pengadilan terakhir. Kapan hal itu akan terjadi? Kita semua tidak mengetahuinya. Tugas kita adalah menyiapkan batin dengan baik dan berusaha untuk selalu membina diri agar selalu tetap menjadi pribadi yang baik, yang berkenan bagi Allah dan sesama. Atau kalau selama ini kita selalu bertingkah tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tidak menjalankan perintahnya, maka mulai saat ini juga kita harus bertobat dan memperbaiki diri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, manusia pada dasarnya baik. Ia diciptakan oleh Allah, tetapi karena salah menggunakan kebebasannya,
maka jatuhlah ia ke dalam dosa. Tetapi walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mencintainya. Kita ingat kasih Tuhan. Dia mengutus putranya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dalam perjalanan hidup, manusia sering jatuh, tetapi kemudian ada yang bangun kembali. Bangunnya kembali seseorang dari keterpurukannya itu terjadi karena kesadarannya akan kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya, dan juga karena kesadarannya akan kesengsaraan selama-lamanya yang akan dialami sebagai konsekuensi dari dosa. Karena itu, orang harus memperbaiki diri sebelum terlambat. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, semasa kita berada dalam pukat Allah, hidup bersama tangkapan yang lain, dan sungguh sadar akan keadaan kita sebagai tangkapan atau orang berdosa, kita mohon ampun atas segala dosa kita dan berjanji untuk hidup suci, sehingga di saat pengadilan terakhir tiba, kita dianggap sebagai tangkapan yang baik dan layak dimasukkan ke dalam pasu Allah, yaitu kerajaan surga. Kita berdoa semoga kita selalu menjadi tangkapan yang baik dan layak dimasukkan ke dalam pasu atau kerajaan Allah. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.